Suyang juga mengajukan pengaduan terhadap dua wanita yang memerasnya lebih dari 200 juta won. Waduh, banyak banget ya yang memeras Suyang ya. Astagfirullahaladzim. Penjarakan mereka semua. Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin kalian berada dalam kondisi yang tidak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasusnya Suyang. Yang mana baru-baru ini Suyang itu udah ngungkapin banyak banget hal teman-teman. Mulai dari tentang plot twist pengacara mantannya, terus tentang bagaimana dia diperas, dan masih banyak lagi. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakal bahas dulu tentang pengacaranya si mantan yang mengaku-ngaku menjadi pengacaranya. Waduh, kok bisa kayak gitu sih? Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. Belum lama ini ya, itu terungkap bahwa ternyata orang yang membocorkan informasi soal Suyang ke para YouTuber adalah pengacara dari mantannya Suyang yang selanjutnya disebut oleh media Korea sebagai A. Dicatat, A ini merupakan mantan pengacaranya si mantan. Dilansir dari Naver, si pengacara ini pada bulan Februari 2024 itu mengontak YouTuber Gu Jae-hyuk dan mengatakan bahwa dirinya memiliki informasi seputar masa lalunya Suyang. Kala menghubungi Gu Jae-hyuk, dia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan hukum dari Mr. B yang merupakan mantan pacarnya Suyang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh si pengacara mantan kekasihnya inilah, Suyang itu diperas hingga 55 juta won oleh Gu Jae-hyuk. Gak main-main loh nominalnya guys, 55 juta won. Selain itu, dikonfirmasi juga bahwa si A ini atau pengacaranya si mantan ini menghubungi beberapa YouTuber dan reporter ketika insiden pemerasan Suyang itu viral. Dan kemudian ia memperkenalkan dirinya sebagai gua pengacara ataupun kuasa hukumnya Suyang. Si pengacara mantan kekasih ini juga pernah membuat pernyataan kepada wartawan untuk membela Gu Jae-hyuk dan mengatakan bahwa Gu Jae-hyuk itu nggak pernah memeras Suyang. Kemudian, Taeyeon Kim selaku pengacara asli ataupun kuasa hukum asli dari Suyang itu lantas membuat pernyataan pada tanggal 15 dan mengumumkan pengaduan terhadap Gu Jae-hyuk dan Jeon Guk Jin serta posisinya terhadap si A ini. Pada kala itu, Taeyeon berkata seperti ini guys. Kami telah mengkonfirmasi bahwa saat ini ada seseorang yang berpura-pura menjadi perwakilan hukum Suyang dan melakukan wawancara dengan informasi palsu yang mengatakan bahwa Suyang nggak diperas melalui Gu Jae-hyuk. Kami memberitahu kalian bahwa ini sama sekali enggak benar. Di sisi lain, dalam dunia hukum, perbuatan dari si pengacara mantan pacarnya ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaksa. Salah seorang pengacara lantas mengatakan, pada akhirnya pertanyaan kuncinya adalah apakah pengacara memperoleh rahasia dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Jika seorang pengacara mengungkapkan rahasia yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya atau kewajibannya terhadap klien tanpa persetujuan klien, pasal 26 Undang-Undang Kejaksaan mengatakan bahwa itu melanggar ketentuan pasal 317 KUH tentang pengungkapan rahasia bisnis atau penyebaran informasi pribadi dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Di sisi lainnya, pada tanggal 14, Suyang itu kembali melakukan secara langsung. Nah, judul secara langsungnya kali ini adalah kami merilis video yang mengancam. Dalam kesempatan itu, dia juga membahas tentang si A yang berpura-pura menjadi pengacaranya ini. Mengenai hal tersebut, Suyang mengatakan, ini tuh adalah fakta mengejutkan yang aku ketahui kemarin. Ada banyak hal-hal yang membuat aku curiga, bahkan sebelum kejadiannya. Aku pikir dia itu nggak akan pernah melakukan hal seperti itu loh, karena dia ini adalah seorang pengacara. Kemudian dia menambahkan bahwa dirinya tahu si A ini itu dekat banget dengan mantannya, dan mereka itu seperti saudara kandung guys. Dan diketahui bahwa mereka ini berbagi segalanya. Selanjutnya, mengacu pada foto yang diposting oleh anggota komunitas Gu Jae-hyuk di hari yang sama, dia mengatakan bahwa saat itu dia pribadi mengirimkan bukti konten yang berisi informasi palsu tentangnya, dan itu adalah bukti konten yang hanya berisi klaim dari si mantan tanpa adanya bukti apapun. Perwakilan hukum Suyang itu lantas mengatakan bahwa dirinya melihat sertifikasi konten pada saat kejadian, namun sama sekali nggak ada artinya dikarenakan berisikan klaim umum dari agensi sebelumnya dan itu enggaklah benar. Tahu mereka itu seperti ingin mengatakan bahwa informasi itu seperti informasi palsu atau hoax. Suyang kemudian mengatakan bahwa dirinya mengira masalah ini udah selesai setelah mencapai kesepakatan pasca menggugah si mantan pacar.
tetapi ia malah menerima informasi jahat dari Gu Jae-hyuk. Dia lantas menjelaskan bahwa dirinya mencoba untuk mencari tahu siapa sih yang ngasih informasi itu kepada Gu Jae-hyuk atau siapa sih yang membocorkannya. Yang mana informasi tersebut merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh mantan CEO agensinya atau mantan pacarnya dan pengacaranya si mantan. Suyang yang mengira bahwa si mantan melakukannya sambil mengecualikan si A sang pengacara, lantas mengajukan gugatan kedua. Dan 2 hari setelah kematian si mantan, A, si pengacara ini menghubungi Suyang dan menunjukkan surat wasiat dari si B, di mana wasiatnya itu adalah meminta untuk melakukan endorse pengharum ruangan dan juga deodoran. Pada awalnya ya guys, Suyang itu nggak mau mempromosikan hal tersebut karena ya nggak sesuai gitu ya kan dengan kontennya yang seputar makanan. Namun ya guys, dikarenakan takut akan masa lalunya yang dibongkar, Suyang akhirnya menandatangani kontrak bayar senilai 1,65 juta won per bulan untuk bayaran rilis media ke lawyer tersebut. FYI, si A ini ternyata merupakan pengacara yang juga merupakan reporter. Kemudian Suyang mengatakan nih guys bahwa jumlah uang yang disetorkan sejauh ini lebih dari 23 juta won. Dan ia juga pikir informasi tersebut telah dibesar-besarkan, udah diputarbalikkan agar si A ini itu dapat dianggap sebagai pengacara atau kuasa hukumnya dia. Suyang lantas mengatakan bahwa dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan si lawyer mantan pacarnya ini dan juga nggak pernah mempercayakan lawyer ini sebagai lawyernya dia. Alright everyone, jadi seperti itulah untuk masalah mengenai lawyer yang ngaku menjadi lawyernya dia. Kemudian kita akan move untuk membahas tentang bagaimana YouTuber yang memeras Suyang. Jadi guys, dalam kesempatan itu, Suyang ini mengungkapkan sebuah video dan email yang menunjukkan bahwa dia itu diancam oleh YouTuber Gu Jae-hyuk. Jadi video ini tuh semacam kayak dibuat oleh Gu Jae-hyuk gitu, dan videonya itu nggak pernah diupload ya guys oleh Gu Jae-hyuk. Intinya ya video ini ngebahas tentang Suyang seperti itu. Adapun untuk video yang gak diunggah oleh Gu Jae-hyuk ini menunjukkan bahwa dia itu telah menerima informasi rahasia anonim yang menuduh bahwa Suyang terlibat dalam penggelapan pajak. Suyang lantas menjelaskan bahwa dia itu menerima sebuah email yang mengancam. Penjelasan dari Suyang seperti ini guys, mari kita simak. Video ini sebagian dibuat oleh Gu Jae-hyuk untuk mengancamku. Dia mengirim tautan video tersebut dengan mengatakan bahwa dia nggak dapat menunggu tanpa batas waktu dan bahwa jika aku nggak menanggapi ini, dia akan menganggap saya nggak keberatan. Atau dalam kata lain kayak gini guys, untuk YouTuber Gu Jae-hyuk itu kan ngebuat video tentang Suyang lah, tentang informasi-informasi yang nggak berdasar ini. Kemudian setelah itu dia upload ke YouTube, tapi mungkin nggak di public. Soalnya di YouTube bisa kayak gitu guys, ada mode private, ada unlist, dan juga ada public. Nah kalau mode private ini yang bisa nonton ya kita sebagai kreatornya atau pemilik dari channel tersebut. Terus untuk yang mode kedua yang unlist ini, yang bisa nonton adalah orang-orang yang dikasih link. Dan kemungkinan untuk Gu Jae-hyuk itu pakai mode unlist, sehingga Suyang juga bisa ikut nonton dengan link yang sudah dibagikan. Kalau untuk mode public ini adalah untuk semua orang. Next ke statement Suyang yang berikutnya. Aku nggak ingin cerita ini dipublikasikan. Jadi aku pun meminta stafku untuk menghubunginya. Produser dan sutradara bertemu dengan Gu Jae-hyuk tanpa aku. Dan kami akhirnya menandatangani kontrak yang nggak diinginkan dan membayar 55 juta Korea won. Kemudian perwakilan hukum dari Suyang lantas mengomentari tentang masalah pajak dengan mengatakan, pada saat itu, manajemen keuangan, pendapatan, dan penyelesaian perusahaan nggak ditangani dengan benar. Dan kami nggak tahu bagaimana pengeluaran itu diproses. Klaim yang terkait dengan penggelapan pajak itu sama sekali nggak berdasar. Lalu Suyang menambahkan seperti ini guys, jika ada masalah mengenai penggelapan pajak, aku akan memberikan bukti yang relevan dan bekerja sama dengan penyelidikan. Aku nggak ingin merilis video tersebut, tetapi penyebaran informasi palsu mulai menyebabkan kerugian bagi keluarga dan stafku. Selain itu, Suyang juga mempublikasikan email yang ia terima dari Gu Jae-hyuk. Nah, email itu menyertakan permintaan kepada pihak Suyang untuk membagikan pendapat mereka tentang video yang dibuat oleh Gu Jae-hyuk. Yang mana untuk Gu Jae-hyuk mengatakan seperti ini, jika lo nggak ada balasan, aku nggak punya pilihan selain menganggap tidak ada keberatan. Dalam artian, kalau kalian nggak respon, berarti aku boleh dong nge-uploadnya. Begitu guys. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, mereka juga sudah mengungkapkan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang informasi palsu yang diterima oleh YouTuber John Guk Jin. Nah teman-teman, ternyata untuk orang yang mengirim pesan langsung kepada John Guk Jin dengan rumor palsu seperti rumor kekerasan di sekolah, diduga merupakan kenalan kuliahnya Suyang. Selain itu, Suyang juga nggak pernah terlibat dalam aktivitas yang disebutkan di kanal YouTube-nya John Guk Jin, seperti hubungan transaksional. Tempat atau bar di mana Suyang dipaksa bekerja di tempat tersebut merupakan sebuah bar yang tanpa kontak seksual
seksual. Dan dia juga memiliki semua pesan kekotok dari waktu itu untuk membuktikannya. Pesan-pesan tersebut juga berisikan percakapan di saat mantan perwakilan agensi membahas mendidik Suyang secara mental untuk membuatnya lebih tunduk dan mengirimkannya ke tempat-tempat yang lebih ekstrim untuk mendapatkan lebih banyak uang. Selain itu, Suyang juga mengajukan pengaduan terhadap dua wanita yang memerasnya lebih dari 200 juta won. Dia sendiri nggak pernah bertemu, menghubungi, atau bahkan mengenal wanita-wanita tersebut. Menurut mantan perwakilan agensi yang telah meninggoy, wanita-wanita ini mengaku mengenal Suyang di masa lalu dan mengancamnya. Sehingga perwakilan tersebut menyarankannya untuk membungkam mereka dengan menggunakan uang yang jumlahnya sekitar 216 juta won selama 2 tahun. Waduh, banyak banget ya yang memeras Suyang ya. Astagfirullahaladzim. Dan guys, usai melihat bagaimana pengungkapan tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, penjarakan mereka semua. Aku mendukung Suyang. Aku ragu deh di wanita terakhir punya substansi. Perwakilan sebelumnya melakukan banyak perilaku buruk. Tolong tangkap dan penjarakan mereka semua. Kenapa ya banyak sekali orang yang mencoba memeras uang orang lain? Honestly, in my opinion, kenapa mereka melakukan pemerasan adalah dikarenakan mereka melihat bahwa itu merupakan cara tercepat untuk mendapatkan cuan. I think so. Tanpa mereka memperdulikan bagaimana perasaan dari orang yang diancamnya ini. Aku jujur gak kebayang sih jadi Suyang. Dan menurut aku kasus ini benar-benar sangat membuat aku trauma banget. Gak kebayang sih gimana takutnya Suyang selama ini diancam sana sini. Aduh, sama satu orang aja itu udah kena mental banget tuh guys. Apalagi ini diancam oleh banyak orang. Aduh. Lanjut ke komen yang berikutnya, bagaimana bisa lingkungannya begitu buruk? Stay strong ya untuk Suyang, sejauh ini kamu telah bertahan dengan baik. Suyang, kamu nggak melakukan kesalahan apapun kok. Dan aku harap orang-orang yang memanfaatkanmu semuanya dihukum. Wow, berapa banyak orang yang mengejarnya. Suyang, aku harap kamu tetap sehat. Apa sih yang aku baca? Suyang pada dasarnya berjuang sendirian. Ini gila. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar netizen Korea melihat bagaimana yang dihadapi oleh Suyang. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Dan guys, mari kita doakan semoga kasusnya juga dapat segera selesai dan orang-orang yang melakukan hal buruk kepada Suyang seperti ngancem dan lain-lainnya itu dapat menerima hukuman yang sesuai. Anyway, aku mohon maaf juga ya guys kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.